Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, tanggal 27 November, meskipun tadi pagi hingga siang ada pemungutan suara, ya, pilkada maupun pilgub, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita taufik untuk tetap bisa mendiskusikan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan memang di hari ini karena musim pilkada itu biasanya muncul banyak perdebatan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Bahkan hasil pilkada mungkin sudah bisa dilihat dari quick count, ya, atau juga sudah bisa terbayang-bayang, ya, hasilnya itu. Kemudian perdebatan ini bukan hanya antara satu kubu dengan kubu yang lain, ya. Bisa jadi perdebatan itu terjadi pada satu kubu yang sama. Kalau dia kalah, maka sangat mungkin akan melemparkan kekalahan dan kesalahan kepada kawannya yang lain, gitu ya. Atau kalau ada satu kemenangan, bisa juga kemudian terjadi perdebatan karena ada yang mengklaim, wah ini kemenangan ini karena jasa saya dan lain sebagainya, sedangkan yang lain nggak terima, gitu ya. Ketika yang lain nggak terima, terjadilah perdebatan. Jadi ini masa-masa yang sangat rawan untuk munculnya perdebatan. Karenanya kemudian hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah hadis tentang masalah perdebatan. Dan yang berdebat ini bukan sembarang orang, karena yang berdebat ini adalah dua orang nabi, ya, dua orang nabi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya muttafaqun alaih. Maka ini adalah hadis yang sahih, yang jelas runutan riwayatnya itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, baginda Rasul SAW bersabda, ihtajja Adamu wa Musa alaihimassalam. Antara Nabi Adam dengan Nabi Musa ini berdebat inda rabbihima, di depan kedua Tuhannya, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Fahajja Adamu Musa, ya, dan Nabi Adam mendebat Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, qala Musa anta Adam, engkaukah itu Adam? Karena Nabi Musa ini kan nggak pernah ketemu Nabi Adam, ya, maka Nabi Musa mengatakan anta Adam, engkau Adam. Alladzi khalaqakallahu biyadihi, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan sebagian ruhnya kepada dirimu. Karena Nabi Adam ini makhluk yang pertama, manusia pertama, maka langsung Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan langsung sama Allah, ruhnya juga langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk bersujud kepadamu. Wa askanaka fi jannatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkanmu di dalam surganya. Tapi setelah
bertempat tinggal di surga, thumma ahbattan nasa bi khati'atika ilal ard. Kata Nabi Musa, gara-gara kamu bersalah, maka semua manusia, anak keturunanmu sudah tidak bisa lagi tinggal di surga, tapi harus turun ke dunia. Faqala Adam, mendengar Nabi Musa mengatakan hal-hal tadi, Nabi Adam kemudian menjawab, anta Musa, oh engkau Musa, alladzi istafakallahu birisalatihi, yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih engkau menjadi seorang rasul, wa bikalamihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memilih kamu dan telah memberikan kamu langsung ayat-ayatnya, wa a'taqal alwah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu lembaran-lembaran, fiha tibyan, di dalam lembaran-lembaran itu, dalam suhuf-suhuf itu ada keterangan-keterangan jalan hidup, hukum-hukum dan lain sebagainya. Tibyanu kulli syai'in, penjelasan dari semua kehidupan ini. Wa qarrabaka najiyan, dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyelamatkan kamu. Fabikam wajadta Allahu katabat Taurah qabla an ukhlaq. Ini kalimat yang menarik dari Nabi Adam. Jadi kamu itu, fabikam wajadta Allaha katabat Taurah. Kapan itu Allah Subhanahu wa taala menulis kitab Taurat itu kapan? Qabla an ukhlaq. Jarak antara kitab Taurat ditulis sama Allah Subhanahu wa taala dengan jarak penciptaan saya itu jaraknya berapa lama? Qala Musa bi arba'ina sana. Jaraknya adalah 40 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, antara Nabi Adam dengan kitab Taurat itu yang lebih dulu ditulis adalah kitab Taurat. Meskipun diturunkannya adalah nanti gitu. Tapi kitab Taurat sudah ada dulu. Ya, sudah ada dulu. Baru setelah 40 tahun kitab Taurat itu ditulis sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diciptakan. Jadi yang ada siapa dulu? Kitab Taurat dulu. Kata Nabi Musa bi arba'ina sana, jaraknya adalah 40 tahun. Maka kemudian Nabi Adam bilang lagi, qala Adam, fahal wajadta fiha, di dalam kitab Taurat itu ada nggak kalimat Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak kalam Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa asa Adamu rabbahu faghawa, bahwa Adam itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiatnya adalah dengan melanggar perintah Allah, mendekati pohon yang dilarang itu dan memakan buahnya. Lalu Nabi Musa mengatakan qala na'am, iya, di dalam kitab Taurat itu tertulis kalimat itu, bahwa kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Nabi Adam, qala afatalumuni ala an amiltu amalan, apakah engkau akan menghina saya? Apakah engkau akan mencerca saya? Apakah engkau akan merendahkan saya atas satu perbuatan, kata Nabi Adam, katabahullahu alayya, yang perbuatan itu sudah Allah tulis, an a'malahu qabla ayyakhluqani bi arba'ina sana, yang itu takdir itu sudah ditulis sebelum aku diciptakan 40 tahun. Bisa dipahami nggak nih Bapak Ibu sekalian? Ya, ya? Jadi dalam kitab Taurat itu sudah ditulis bahwa Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kitab Taurat itu adanya lebih dulu daripada diciptakannya Nabi Adam dan jaraknya 40 tahun. Kira-kira Nabi Adam mau bilang begini, aku itu maksiat sama Allah memang sudah ditulis. Sebelum aku diciptakan tuh udah ada di dalam kitab Taurat pun juga udah ada. Sudah lama itu, sudah menjadi jalan takdirku, kira-kira begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian baginda Nabi menutup cerita ini dengan fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam bisa menjawab pertanyaan dari Nabi Musa.
Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin masuk ke dalam perdebatan-perdebatan ulama akidah gitu ya. Kalau takdir itu sudah ditulis semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus bagaimana, boleh nggak kita begini, kita nggak mau masuk ke situ. Yang kita ingin ambil hikmahnya adalah bahwa takdir itu sudah Allah tentukan, bahkan sebelum kita diciptakan gitu ya. Kita akan menjadi orang yang bahagia atau menderita, itu semuanya sudah ada tulisnya. Maka ketika kita meyakini hal itu yang membuat kita lebih ringan menjalani kehidupan ini. Kalau Dr. Amron Khalid itu mengatakan begini, orang itu merasakan sedih yang berkepanjangan karena dia menolak kejadian di masa lalu. Ya, di masa lalu pernah ada kejadian apa, dia nggak mau menerima itu, maka dia akan dihantui kesedihan. Dan orang kalau menolak masa depan, dia akan dihantui pada ketakutan. Saya nggak tahu nih nanti masa depan akan terjadi apa, gimana dengan anak-anak saya. Maka setiap hari dia akan dihantui dengan ketakutan. Dan orang ketika menolak masa sekarang, kata Dr. Amron Khalid, maka dia akan dihantui dengan sifat putus asa. Saya ini udah mengusahakan A, sudah mengusahakan B, sudah mengusahakan C, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan. Maka dia menolak dengan adanya masa sekarang. Yang terjadi dia adalah al-ya'as, putus asa. Karena itu doanya Nabi Muhammad itu kan luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tidak takut kepada masa lalu dan juga tidak perlu takut pada masa depan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat ajz wal kasal, sifat lemah dan juga sifat kasal, sifat malas. Ya. Jadi lemah dan malas itu terjadi karena kita menolak realita yang terjadi pada saat sekarang. Mau ngapa-ngapain malas, kayaknya sama aja deh, nggak ada perubahan. Mau itu putus asa. Itu sudah dijawab semuanya sama Kanjeng Nabi. Takut sama masa lalu, takut sama masa depan, takut dengan masa sekarang. Itu sudah dijawab dengan doa tadi. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, apa di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Jadi Nabi Adam sama Nabi Musa ini berdebat, tapi kedua-duanya itu dalam perdebatannya saling memunculkan kelebihannya masing-masing. Apa tadi kelebihan Nabi Musa? Kelebihan Nabi Adam yang diungkapkan sama Nabi Musa? Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditiupkan rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diminta untuk sujud gitu. Lalu kemudian apa? Nabi Adam juga begitu. Dalam mendebat Nabi Musa itu kelebihannya juga disebutkan. Engkau sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau sudah dikasih lembaran-lembaran yang di dalamnya itu semua keterangan untuk hidup semuanya sudah ada. Jadi perdebatannya enak tuh. Nggak langsung mencari titik lemahnya. Maka pelajarannya adalah bahwa dalam berselisih ini, ketika kita berselisih, berbeda pendapat gitu ya, kita jangan melupakan jasa, jangan melupakan kebaikan, kelebihan ya. Mungkin juga kita pernah berhutang budi juga sama teman debat kita ya, atau lawan debat kita. Maka ketika di dalam perselisihan, dalam berdebat, kita ingat jasa-jasa baiknya, insya Allah tidak meruncing kepada hal-hal yang lebih buruk gitu ya. Hal-hal yang lebih buruk. Dan memang kita ini
diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat jasa baik orang. Wala tansawul fadla bainakum. Ketika terjadi hubungan yang semakin runcing, memanas, semakin tajam, itu Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita, jangan kamu melupakan jasa baik masing-masing di antara kalian. Ini memang Allah Subhanahu wa taala firman-Nya tadi berkaitan dengan suami istri. Karena ya suami istri itu kan kayak piring ketemu sendok, pasti ada bunyinya gitu ya. Ada bunyi ting, ada bunyi gompreng gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perdebatan, diingat-ingat lagi gitu ya. Dia pernah baik sama kamu. Dia pernah ada jasanya sama kamu. Dan Nabi Muhammad itu orang yang sangat mengingat jasa baik orang lain. Kalau ada orang berbuat baik sama Kanjeng Nabi Muhammad itu diingat terus. Dan orang yang memiliki jasa baik sama Nabi Muhammad setidaknya ada 3. Yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah, istri beliau yang pertama itu jasanya luar biasa. Yang kedua adalah pamannya yang bernama Abu Thalib, itu juga jasanya luar biasa pada awal-awal risalah kenabian. Dan yang ketiga adalah kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang menerima kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah nggak punya lagi tempat. Ya, mau kemana? Akhirnya ke Madinah. Ternyata orang-orang Madinah mau menerima Kanjeng Nabi. Nah, 3 orang ini jasanya, atau tiga kelompok ini ya, jasanya selalu diingat sama Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Fathul Makkah, ya, Fathul Makkah itu peristiwa di mana itu peristiwa bersejarah. Karena sebelum Fathul Makkah artinya Nabi Muhammad kan diusir dari Mekah. Diusir dari Mekah, kemudian pindahnya ke Madinah. Di sana 10 tahun Nabi Muhammad ya. Ketika Nabi Muhammad 7 tahun berada di Madinah, terjadi peristiwa Fathul Makkah. Nabi Muhammad sama sahabat-sahabatnya yang dari Madinah sama orang-orang Ansor pergi ke Mekah. Mekah kemudian bisa ditaklukkan sama Kanjeng Nabi. Ketika Mekah bisa dibuka sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, ibni li khaymatan ala qabri Khadijah. Tolong dirikan kemah, dirikan tenda untuk saya di atas kuburannya Sayyidatina Khadijah. Itu pertama Fathul Makkah. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus bangun? Kenapa harus mendirikan tenda? Kan kamu dulu punya rumah di Mekah. Karena Nabi Muhammad itu kan aslinya orang Mekah. Kenapa nggak masuk ke rumah kamu aja? Kenapa harus repot-repot pakai tenda? Nanti kalau ada angin bagaimana, tidurnya bagaimana, semua serba nggak nyaman. Dulu kan kamu orang sini. Ada loh rumah jenengan. Kata Nabi Muhammad, enggak. Saya nggak mau memasuki rumah saya. Karena rumah Nabi Muhammad itu setelah dikosongkan gara-gara Nabi Muhammad hijrah, itu dipakai sama orang namanya Aqil. Al-Aqil. Aqil ini adalah anak dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad yang berjasa sama beliau, sama Rasulullah. Meskipun di akhir hayatnya Abu Thalib tidak memeluk agama Islam. Kata Nabi Muhammad, kalau saya balik lagi ke rumah saya, Al-Aqil ini mau tinggal kemana? Dia udah nggak punya rumah lagi gitu. Dia mau tinggal kemana? Nabi Muhammad nggak mau. Maka kata Nabi Muhammad, saya lebih baik mendirikan tenda di atas kuburannya Sayyidatina Khadijah. Mungkin beberapa sahabat juga bertanya, kenapa harus dirikan tenda? Udah masuk aja langsung ke rumahnya Siti Khadijah gitu. Kata Nabi, enggak. Kenapa saya mau mendirikan tenda di atas kuburannya Khadijah? Karena saya ingin Khadijah juga merasakan kemenangan ini. Sebagaimana dulu semasa hidupnya dia juga mengalami, merasakan masa-masa sedihnya, masa-masa susahnya, masa-masa pedihnya itu. Padahal Sayyidatina Khadijah sudah wafat. Meskipun Sayyidatina Khadijah sudah wafat, tapi Nabi Muhammad tuh masih merasakan itu. Biar Khadijah juga ikut merasakan kegembiraannya, merasakan kemenangannya.
Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kemudian Nabi Muhammad kok mintanya dibangunkan tenda? Padahal Nabi Muhammad sebagai penguasa, sebagai pemimpin baru Mekah, bisa aja dong, oke, saya nggak mau masuk ke rumah saya yang dulu karena di situ ada Al-Aqil. Udah, saya mau bikin rumah aja lah gitu. Kan bisa. Bikin rumah aja karena beliau sekarang sudah jadi pimpinan, sudah menjadi orang nomor satunya di Mekah. Kenapa kok mendirikannya khaimah? Kenapa kok mendirikannya tenda? Ini adalah sebagai sebagai isyarat, simbol untuk orang-orang yang ada, sebagai isyarat bagi orang-orang Ansor. Karena ketika awal kali Nabi Muhammad datang ke Madinah, Nabi itu udah berjanji sama orang-orang Ansor, nanti saya akan tetap sama kalian. Karena pas pertama kali masuk kan orang-orang Ansor nanya, kalau kamu nanti menang, kalau kamu nanti di sini menjadi pemimpin besar, kamu bakal balik lagi nggak ke Makkah? Karena Nabi enggak, saya akan tetap bersama orang-orang Madinah. Makanya Nabi mendirikan tenda. Tenda itu kan nggak lama, ya kan? Paling sebentar ya. Kalau kita mukhoyam itu kan nggak sampai setahun ya Pak Bambang ya. Paling 3 hari gitu kan. Nih kayak gitu. Jadi Nabi mau ngasih tanda ya sama sahabat-sahabat dari Ansor, saya nggak lama di sini. Makanya saya cuman mendirikannya tenda. Nanti setelah ini, setelah beberapa hari kita pulang lagi ke Madinah. Karenanya Nabi kemudian wafat juga ada di Madinah, di Masjid Nabawi sekarang makamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah bahwa kita ini umat yang mengimani hal-hal gaib. Keimanan itu kan sesuatu yang sifatnya gaib, sifatnya gaib. Kita nggak tahu tuh gimana ya caranya Nabi Adam berdebat sama Nabi Musa. Padahal kan nggak ketemu mereka berdua. Ketemunya kapan? Ketemunya kapan? Ketemunya di mana? Dalam keadaan seperti apa gitu. Tapi ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Ini kejadian ini. Kejadian. Tapi kita nggak bisa bayangin kapan ya. Kalau Nabi Lut sama Nabi Ibrahim kan satu masa. Mungkinlah ketemu gitu ya. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu satu masa gitu. Sementara Nabi Adam sama Nabi Musa ini nggak satu masa. Ketemunya gimana? Ya sudah, kita imani aja. Kita imani saja. Karena Bapak Ibu sekalian, di sekitaran kita ini sebetulnya yang tidak kelihatan itu lebih banyak daripada yang kelihatan. Iman itu kan sesuatu yang nggak nampak. Sesuatu yang nggak nampak. Dan sekali lagi di dunia ini yang tidak nampak itu jauh lebih banyak. Bapak Ibu, ketika Bapak WA-an sama orang, itu caranya gimana? Kelihatan nggak apa ada huruf yang lari gitu? Nggak kelihatan kan? Hurufnya nggak kelihatan. Tahu-tahu ketika kita WA saya masuk aja ke tempat jenengan balas, tahu-tahu masuk aja. Itu pakai apa? Kabel juga nggak ada. Nah, gimana tuh kalau tabrakan gitu? Kita sering bilang kadang ini sinyalnya mungkin tabrakan gitu, tapi yang kita nggak lihat juga gitu ya. Huruf-hurufnya tabrakan atau apa nggak lihat. Satelit itu sesuatu nggak kelihatan. Listrik itu nggak kelihatan. Gimana itu listrik itu? Tahu-tahu kemudian semuanya menyala. Bahkan orang itu mengatakan lebih 90% dalam hidup kita itu kita bersentuhan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Maka iman itu sesuatu yang bisa kita terima. Ghaibiyat, hal-hal yang gaib itu harus kita bisa lihat. Karena kita itu sebetulnya sudah berinteraksi 90% lebih dengan hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Pikiran gitu, itu yang sesuatu yang nggak nampak. Tahu-tahu karena pikiran kita bisa ada di masa depan, kita ada di masa sekarang, tahu-tahu kita ada di hari kemarin, tahu-tahu kita ada di waktu kita anak-anak. Pikiran ya. Lebih banyak hal-hal yang sifatnya ghaibiyat, tidak nampak, tidak bisa diterima oleh panca indera. Karenanya kemudian Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam ketika saya tidur, saya disengat sama kalajengking. Saya disengat sama kalajengking. Berarti rumahnya di mana itu ya?
Mungkin kalau zaman dulu itu kalajengking masih banyak ya, masih gampang. Kita juga kalau zaman sekarang itu ada rumah tua gitu ya. Ketika kita bersih-bersih itu kadang tiba-tiba ada kalajengking gitu ya. Kelabang, kalajengking, macam-macam lah, setan, wiyonggo juga ono juga nih, macam-macam ya semua. Nah itu sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah saya disengat sama kalajengking. Apa jawab Rasul? Kata Rasul, kalau kamu pada sore hari berzikir dengan zikir a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq lam yadurruk, kata Nabi Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan madarat. Ketika kita berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah, ya Allah aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari semua apa aja yang engkau ciptakan. Yang diciptakan sama Allah itu kan macam-macam. Mungkin ada bakteri, mungkin ada hewan, mungkin juga ada manusia, mungkin juga ada angin, mungkin juga ada api. Tapi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifatnya ghaibiyat, teman-teman sekalian. Kita itu kan yang kalau kita itu semuanya harus sifatnya fisik ya, harus bisa ditangkap sama panca indera, kita nggak akan percaya sama hadis ini. Kita maunya apa? Dikawal sama bodyguard, dikawal sama kepanduan gitu lah ya. Kalau kepanduan nggak tahu, ada ngawal nih selamat nggak? Kayak kita kan maunya yang kayak gitu. Kalau kita nggak percaya sama keimanan, tapi kan bayarnya mahal gitu ya. Bodyguard itu juga berkhianat sama kita juga mungkin gitu. Kita bayar mungkin bodyguard gitu. Ternyata ada orang yang nggak suka sama kita, bodyguard kita kemudian dibayar lebih mahal, dia bisa aja bunuh kita gitu. Adham Syarqawi itu mengatakan bahwa dunia ini, kehidupan kita itu kayak peperangan. Kita nggak pernah tahu bahaya itu akan datang dari arah mana, peluru itu akan datang dari arah mana, dari arah depan, dari belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Maka kemudian tubuh kita ini perlu dilindungi. Pelindungnya apa? Pelindungnya adalah wirid. Ya kayak tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ya nek jenengan roto-roto rapal ya, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah. Supaya kemudian hidup kita dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pelajaran dari hadis ini juga bahwa memenangkan hati itu lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Nabi Musa setelah dijawab seperti itu sama Nabi Adam, saya itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala akan melakukan kesalahan. Nabi Musa kemudian udah selesai gitu. Nabi Musa nggak bantah lagi gitu. Lah kok gelem orang ngenyang? Enggak. Udah selesai. Orang-orang nubala, orang-orang besar itu begitu kan. Dalam perdebatan udah selesai. Dan itu yang terjadi sama Imam Syafi'i dan juga temannya yang namanya Yunus. Yunus itu teman debatnya, temannya Imam Syafi'i. Tapi suatu hari pernah Yunus meninggalkan Imam Syafi'i. Ketika meninggalkan Imam Syafi'i, sama Imam Syafi'i ditarik tangannya. Ya Yunus, ittafaqna ala mi'ati mas'alatin. Kita ini telah bersama-sama, kita ini pernah bersepakat atas 100 permasalahan. Hal satu farriquna mas'alatun wahidatun, apakah gara-gara satu masalah yang kita kemudian berbeda pendapat kita menjadi berpisah gitu. Jadi selama ini kita temenan gitu, kita ini berteman. 100 masalah, ada masalah apa kita oke sama. Gara-gara satu hal kita berbeda pendapat, apakah kemudian kita harus berbeda? Ditarik tangannya sama Imam Syafi'i. Udah kita ini tetap, apapun yang terjadi kita harus tetap menjadi ikhwanan, kata Imam Syafi'i. Kita tetap harus berteman, kita tetap harus bersaudara. Nah teman-teman sekalian, kita ini kan kalau mau nyarinya menang terus ya, kita nggak akan punya teman.
Sesekali kita memang perlu mengalah gitu ya. Udah, yang penting dia tetap temenan sama saya. Mungkin kita benar gitu. Mungkin kita yang benar. Tapi udahlah, sesekali kita mengalah. Dan semua orang itu kan punya titik lemah. Semua orang punya titik lemah. Kalau kita nyerang dengan titik lemahnya, pada akhirnya lawan debat kita itu pasti juga akan tahu kelemahan kita juga. Karena kita itu manusia. Pak Bambang mungkin bisa mendebat saya gitu. Saya punya banyak kelemahan. Ora pati ong ganteng gitu ya, putih yora gitu. Saya juga bisa mendebat Pak Bambang. Saya mungkin tahu apa. Semua orang punya kok. Semua orang punya. Ya. Kalau kita tidak mengedepankan hati gitu ya, wah ini bisa hancur semua kita, hancur lebur gitu ya, hancur lebur. Nah teman-teman sekalian, kita itu nggak pernah tahu ya siapa yang benar, siapa yang hebat dalam kehidupan ini. Seorang mufti dari Maroko itu pernah cerita, waktu saya mau pergi ke masjid, saya ngajak orang-orang yang ada di jalan itu untuk ikut datang ke masjid. Semua orang lari gitu. Semua orang lari. Ini mufti Marokonya itu cerita sebelum beliau menjadi mufti. Jadi dari kecil tuh dia, dari masa mudanya dia sudah suka dengan berdakwah gitu. Saya ajak orang-orang di jalan, ayo sholat, ayo ke masjid. Semuanya lari, kecuali satu orang. Kata satu orang, saya ikut ke masjid. Ikut dia ke masjid. Ketika dia datang di masjid, dia maunya di saf awal. Di saf awal tuh banyak bapak-bapak. Biasanya kan di saf awal bapak-bapak. Kata bapak-bapak gini, kamu habis minum ya? Ini bau apa namanya? Bau AO gitu ya, bau minuman keras gitu. Bau, kamu habis minum ya? Jangan di sini, kata bapak-bapak. Jangan di sini. Di luar kamu kalau mau sholat. Orang ini bilang apa? Enggak, saya enggak mau. Saya tetap mau sholatnya di sini. Enggak, keluar kamu. Kata orang, enggak, saya mau keluar. Keluar, enggak, saya mau di sini. Keluar. Tapi akhirnya orang ini keluar. Sholatnya di luar masjid gitu. Ya kayak di pelatarannya gitu ya. Setelah selesai sholat, orang pada salam, ditengok ke belakang. Orang ini sujud nggak bangun-bangun. Orang ini sujud nggak bangun-bangun. Kira-kira kalau kayak gini husnul khotimah nggak? Husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi kelemahan orang itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak pernah tahu ujung hidupnya itu kayak apa. Kita ini kan masih jalan gitu ya. Kita ini masih jalan, kita nggak tahu ujungnya itu seperti apa. Kalau dalam perdebatan kita seringan nembaknya kan sisi lemahnya, tapi kita nggak tahu ujung dari orang itu apa. Dan ini ternyata pernah terjadi juga sama seorang tabiin. Seorang tabiin itu punya tetangga. Tetangganya ini nggak pernah melakukan amal baik. Orang Muslim, ya minum khamr, ya maksiat aja kerjaannya. Ketika dia meninggal, tabiin ini nggak mau nyolatin. Nah, orang kayak gini ngapain disolatin gitu ya. Malamnya ketika tidur, dia mimpi ketemu sama tetangganya itu. Ditanya, kamu di mana? Kata si tetangganya yang biasa bermaksiat itu, saya sekarang lagi di surga. Lah kok bisa gitu? Si orang yang bermaksiat ini bilang, ya karena rahmat Allah itu wasi. Karena rahmat Allah itu luas sekali. Lalu dia bangun. Ketika bangun, dia nggak terima gitu, tabiinya itu nggak terima. Tanya sama istrinya, saya barusan mimpi ketemu sama tetangga kita yang ahli maksiat itu. Dia jawabnya lagi di surga. Kata istrinya apa? Dia punya amalan khusus. Dia memang orang nggak benar, tapi dia punya amalan khusus. Setiap hari Jumat, dia kumpulin anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu dikumpulin sama dia, diusap kepalanya, lalu dikasih makan. Dan orang ini mengatakan,
kepada anak-anak yatim, tolong doain paman. Mudah-mudahan, dia ngomongnya paman, maksudnya tolong doain saya. Mudah-mudahan saya bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya ketemu tobat gitu. Dan 3 hari sebelum dia meninggal, kata istri, dia bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itulah yang menyebabkan kamu bermimpi ketemu dia dan dia ternyata sedang ada di surga. Keimanan itu, teman-teman sekalian, kita nggak pernah ada yang tahu. Karena iman itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik tiba-tiba menjadi su'ul khotimah juga ada. Orang yang tidak baik kemudian akhir hidupnya menjadi husnul khotimah juga ada. Karena itu kita jangan pernah merasa aman dengan keimanan kita. Minta terus perlindungan, minta terus dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.